Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pemuji yang sangat saya hormati, izinkan saya menyampaikan presentasi tentang proposal tesis magister yang berjudul Pendidikan Tahfidz Al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Kesalehan Sosial, studi kasus siswa di Yayasan Pesantren Riyadhus Shalihin Cimanuk, Pandeglang, Banten. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu pemuji. Nama saya Deden Saifullah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam pasca sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan ke-16. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah ini diambil sesuai dengan judul yang tadi saya coba sampaikan, yaitu pengaruh pendidikan tahfidz Al-Quran dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter kesalehan sosial. Maka saya lebih mendalam kepada apa hafalan Al-Quran itu. Hafalan Al-Quran merupakan sebuah bentuk implementasi usaha dan tanggung jawab dan ibadah umat Islam dalam menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Namun demikian, usaha dan ibadah tersebut memerlukan effort ataupun usaha yang sangat tinggi serta ketekunan, kegigihan dan kedisiplinan. Ada 6 hal, ada 6 syarat yang diperlukan oleh seorang penghafal Al-Quran jika memang dia betul-betul ingin menghafalkan Al-Quran. Karena memang menghafalkan Al-Quran tidak kita semudah membalikan telapak tangan. Syarat pertama yaitu harus memiliki kemampuan untuk menyingkirkan pikiran-pikiran, teori-teori serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup. Kemudian yang kedua yaitu harus memiliki niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas dari dalam hati, betul-betul bahwa seorang penghafal Al-Quran memang ingin serius dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, mempunyai keteguhan hati dan kesabaran yang luas. Itu sangat penting karena kesabaran, keteguhan hati adalah merupakan kunci dalam setiap melakukan pekerjaan ketika memang ingin menggapai sebuah keberhasilan. Keempat, kontinuitas dalam menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, meninggalkan kemaksiatan. Itu sudah tentu harus dijaga oleh siapa yang akan menghafalkan Al-Quran. Yang kelima, yang keenam, izin dari kedua orang tua, wali, suami atau istri. Berikutnya, kemudian tahfidz Al-Quran jika diidhofilaikan kepada konsep-konsep pendidikan dalam tradisi Islam tersebut di atas, kita dapat menarik 3 pengertian. Pengertian pertama, bahwa tahfidz Al-Quran merupakan proses transmisi, proses memindahkan pengetahuan berupa materi hafalan ayat-ayat Al-Quran, hafalan surat-surat Al-Quran ke dalam jiwa peserta didik, ke dalam pikiran seorang penghafal Al-Quran yang kemudian akan menumbuh kembangkan potensi dirinya berupa kemampuan menghafal. Kemudian yang kedua, tahfidz Al-Quran merupakan proses pemahaman Al-Quran melalui mekanisme membaca dan menghafal untuk memahami kandungan isi Al-Quran dan penggalian makna dan hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tahfidz Al-Quran sebagai salah satu kegiatan belajar mengajar mempunyai cerminan keluasan kondisi lokus pendidikan Islam yang jangkauannya universal, tidak hanya kepada satu tempat, tidak hanya kepada satu wilayah ataupun kita istilahkan partikular, akan tetapi hal tersebut mencakup kepada seluruh alam atau menyeluruh. Berikutnya, kemudian latar belakang yang berikutnya, sejatinya semakin seseorang menghafal Al-Quran, maka semakin luhur karakternya. Namun dalam hal ini pada prakteknya
orang-orang yang menghafal Al-Quran ini masih belum melakukan ajaran yang termaktub di dalam. Artinya selama ini pembelajaran Al-Quran yang diajarkan kepada umat Islam belum mampu membentuk karakter mereka menjadi luhur. Penanaman pembentukan karakter luhur dalam menghafal Al-Quran ini diarahkan untuk membangun individu ke arah yang lebih baik, ke arah kebijaksanaan dan keagungan sikap, dan memiliki sikap kesolehan sosial. Pendidikan merupakan faktor eksternal yang kemudian perlu diafirmasi pendidikan eksternal tersebut ke dalam individu masing-masing setiap pelajar ataupun setiap penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena memang itu merupakan satu hal yang penting, adanya keselarasan antara faktor eksternal dengan internal yang kemudian bisa dipadukan, yang pada akhirnya terbentuklah kesolehan sosial. Karakter, sikap bisa disebut karakter ketika penerapan pendidikan yang didapat itu bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Lanjut. Identifikasi masalah dari latar belakang yang peneliti tadi sampaikan, kemudian menemukan beberapa permasalahan yang harus dijawab. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang senantiasa terjaga kemurnian isi dan kandungan dengan adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sampai dengan sekarang ini bahwa kitab suci Al-Quran adalah merupakan salah satu keimanan yang harus diyakini oleh umat Islam, ada dalam iman yang ketiga. Kemudian yang kedua, tahfidz Al-Quran merupakan usaha umat Islam dari generasi awal hingga saat ini untuk menjaga kemurnian isi dan kandungan Al-Quran dari segala sesuatu yang mencampuri kemurnian kandungan Al-Quran. Sehingga perlunya penghafal Al-Quran ini adalah diantaranya dikhawatirkan semakin berjalannya waktu semakin terjadi degradasi moral. Tapi dengan adanya menghafal Al-Quran, insya Allah akan terjaga kemurnian daripada isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang berikutnya, pola pembelajaran pendidikan Islam yang berkembang dewasa saat ini, terutama dalam pembelajaran hafalan Al-Quran, seperti pola pembelajaran yang lebih diutamakan hanya pada ranah kognitif. Pembelajarannya lebih mengutamakan kepada hafalan bacaan. Nah, ini dalam hal pendidikan itu terdapat tiga ranah pendidikan. Yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kemudian yang peneliti harapkan daripada penelitian ini ya adalah bahwa bagaimana bisa memasukkan penghafal ataupun pendidikan hafalan Al-Quran ini tidak hanya kepada ranah kognitif, tapi juga perlu ranah afektif dan psikomotorik itu betul-betul bisa diimplementasikan. Berikutnya nomor 4, bacaannya, pembelajarannya lebih mengutamakan pada kesalehan sosial daripada pembentukan kesalehan sosial. Yang kelima, pola pembelajaran yang lebih diutamakan pada ranah kognitif, pembelajaran yang lebih mengutamakan hafalan, bacaan-bacaannya memberikan dampak negatif bagi umat Islam dalam memahami ajaran Al-Quran dan tidak dapat melahirkan karakter luhur dari umat Islam yang menghafal Al-Quran. Seperti tadi yang saya sampaikan di poin ketiga, bahwa tidak hanya cukup pada ranah kognitif, akan tetapi pendidikan tahfidzul Quran ini perlu juga ditanamkan kepada penghafal, ya kepada siswa sampai dengan pada ranah afektif dan psikomotorik. Kemudian berikutnya, kolaborasi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia dalam menjaga kemurnian Al-Quran menjadi tidak terwujudkan. Di sinilah pembelajaran pendidikan Islam, terutama terkait pembelajaran hafalan Al-Quran, perlu diberikan muatan tentang pembentukan karakter luhur agar pembentukan karakter luhur bagi para penghafal Al-Quran terrealisasikan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungannya dengan sesama. Selanjutnya, pembatasan masalah.
dari identifikasi yang tadi disampaikan, kemudian kita bisa membatasi masalah-masalah tersebut, yang pada akhirnya peneliti membatasi masalah ini ke dalam 2 poin. Yang pertama, pendidikan karakter kesolehan sosial dalam hafalan Al-Quran pada siswa Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Cimanuk Pandeglang. Kemudian poin berikutnya, penerapan pendidikan tahfidz Al-Quran dalam pembentukan karakter kesolehan sosial Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Cimanuk Pandeglang. Hal ini dipilih karena pesantren Riyadhus Shalihin Cimanuk Pandeglang tersebut bergerak dalam bidang pendidikan dengan secara khusus memadukan antara kurikulum Kementerian Agama, kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kurikulum khusus Yayasan Pondok Pesantren. Berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok pembatasan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan tahfidz Al-Quran? Kemudian, bagaimanakah implementasi pendidikan tahfidz Al-Quran dalam membentuk karakter kesolehan sosial di Yayasan Pesantren Riyadhus Shalihin? Kemudian yang ketiga, seberapa besar pengaruh yang didapat oleh siswa dari pendidikan tahfidz Al-Quran terhadap pembentukan karakter kesolehan siswa Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Itu 3 poin daripada rumusan masalah yang kemudian didapatkan, bisa diuraikan dari poin sebelumnya. Berikutnya, tujuan penelitian sesuai dengan pembatasan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui seluk-beluk pendidikan tahfidz Al-Quran. Yang kedua, mengetahui implementasi pendidikan tahfidz Al-Quran dalam pembentukan karakter kesolehan sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan tahfidz Al-Quran terhadap pembentukan karakter kesolehan sosial siswa di Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Berikutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang bisa didapatkan di antaranya adalah sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan tentunya, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ataupun Kementerian Agama Republik Indonesia dalam kemudian merumuskan kebijakan bimbingan keagamaan, dan kemudian bisa lebih mendorong secara lebih maksimal pengamalan dari nilai-nilai agama Islam serta instansi lainnya yang terkait erat dengan pengaruh pendidikan tahfidz Al-Quran dengan kesolehan sosial umat Islam. Karena pada dasarnya tidak ada salah dalam pendidikan tahfidz Al-Quran, cuma proses yang perlu kita perhatikan sehingga mudah-mudahan dari manfaat ini bisa menjadi perhatian penuh oleh Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia ataupun Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikutnya, dari manfaat yang bisa didapat diantaranya sebagai referensi bagi akademisi, para pakar dan pemerhati perilaku sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut. Berikutnya, kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini peneliti mendapatkan 6 kajian pustaka. Yang pertama dari Max Weber dalam bukunya Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kemudian berikutnya dari penelitian Clifford Gibbs dalam karyanya Local Knowledge, Further Essay and Interpretive Anthropology. Berikutnya Robert Engelhardt dalam studinya berjudul Beyond the Leaf Essay on Religion in the Past, the Traditional or Traditionalist World. Berikutnya Ismuha dalam karyanya berjudul Adat dan Agama di Aceh. Berikutnya Muhammad Sobari dalam karyanya berjudul Kesalahan Sosial
Influence of Islamicity on the rural economic behavior in Surabaya, Jawa Barat. Berikutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Litbang dan Diklat Puslitbang yang mengubah karya yang berjudul Indeks Kesolehan Sosial Masyarakat Indonesia. Oke, berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan metode survei. Berikutnya, pengumpulan data. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan cara wawancara, kemudian dokumentasi, dan questionnaire. Adapun wawancara, nanti peneliti akan menentukan orang-orang yang memang dianggap pas dan dapat ataupun sesuai untuk bisa menjawab daripada penelitian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kemudian dokumentasi, peneliti akan mendokumentasikan setiap kegiatan daripada program pendidikan tahfidz Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Yayasan Riyadhus Shalihin sebagai bentuk daripada bukti valid, dan kemudian itu dijadikan sebagai hasil telaah peneliti. Yang berikutnya, questionnaire. Berikutnya, konklusi yang mungkin ingin disampaikan oleh peneliti ataupun penulis. Di antaranya adalah bahwa kemudian pada akhirnya jika penelitian ini memang hasil daripada penelitian yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin adalah baik, maka kita akan sampaikan hasilnya baik. Jika memang ada dalam penelitian yang dilakukan ternyata masih ada terjadi kekurangan yang perlu dievaluasi, maka kemudian peneliti akan sampaikan hal tersebut kepada yang bertanggung jawab di Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin tersebut, karena memang ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan sehingga penerapan pendidikan tahfidz Al-Quran betul-betul menjadi satu pionir dalam hal bagaimana pengembangan umat Islam, tidak hanya sebatas sebagai sebagai image ataupun pemikiran saja, akan tetapi betul-betul bahwa tahfidz Al-Quran kemudian memiliki pengaruh terhadap keluhuran sosial, keluhuran budi pekerti, dan kemudian menjadi khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum